Oke, kali ini aku ingin bahas ini ya, trading di materi pemrograman. Aku akan coba bahas trading simple saja nih, trading secara umum ya. Karena kalau saat kita chat tentang trading tuh, sebenarnya nanti bakalan banyak ya jenisnya. Kalau kita chat lebih dalam nanti ada trading, ada concurrency, multi processing, ya, multi programming dan sejenisnya ya. Nah, tapi kita akan coba bahas trading secara umumnya saja. Nah, di sini sudah dijelaskan juga trading ya. Trade adalah potongan kode yang independen, yang artinya berdiri sendiri dari sebuah proses yang kemudian dieksekusi oleh CPU dengan penjadwalan ya, yang dilakukan oleh operating system. Nah, ini kalau misalkan kita sudah belajar di sistem operasi ya, itu kan ada penjadwalannya ya, ada metode penjadwalan. Nah, tapi di sini jujur saja saya tidak tahu algoritma penjadwalan apa yang digunakan ya, tapi intinya dia melakukan penjadwalan di dalamnya. Nah, tributan programmer. Nah, ini ada setiap step mendapat jatah waktu yang dikerjakan CPU yang disebut kuantum. Jadi nanti kalau bermain dengan trade itu juga bermain dengan waktu ya. Kemudian di sini di sini ada program ya, program yang sudah dibikin nih, yang nanti akan menjalankan trading. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini saya coba buka pemrograman trading di restoran. Nah, ya, nah yang seperti ini nanti. Dan di sini ditanyakan dari dia kenapa place wait enjoy your table ini dieksekusi terlebih dahulu ketimbang dari don't egg ready. Padahal start cooking dijalankan lebih dahulu. Nah ya, sama ya. Nah, itu disebabkan karena alur trading itu seperti ini dia. Nah, seperti ini. Pertama kita menginisiasi kelasnya ini ya, kelas egg dengan new egg cooking listener. Kemudian sini ada egg start cooking nih. Nah, dari fungsi start cooking ini di sini bisa kita lihat ya, di dalamnya np egg. Nah, start cooking sini ya, dia membuat thread baru nih, thread start, itu cooking namanya. New thread menggunakan proses cooking proses ini. Nah, ini ya. Kemudian nanti kita bikin thread baru ya, thread baru yang prosesnya diambil dari cooking ini, yang dimulainya dari cooking, baru kita jalankan. Nah, di sini ini kodenya ya. Di sini bisa kita lihat dia melakukan looping terlebih dahulu, ada sleep, kemudian di sini ada console ya, cooking white sampai second bla 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 ya. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi, yaitu yang terjadi pada saat dia di egg start cooking ini ya, yaitu ini nanti dia akan membuat thread baru. Dia membuat thread baru, membuat child thread ya, thread lain dia akan bikin, sehingga nanti kan kita perlu ingat ya, setiap thread itu dia independen, yang artinya satu-satu berdiri sendiri. Jadi yang ini threadnya satu, yang ini threadnya satu. Nah, makanya kedua proses ini itu jalannya barengan. Nah, bisa kita lihat ya, pada saat dia start cooking di sini, thread utamanya dia langsung mengkonsol, console write line please wait enjoy your table. Sedangkan pada child thread di sini kita melakukan perulangan dulu, kemudian di sini ada thread sleep 1 detik. Tunggu 1 detik baru kita tampilkan cooking wait for counter. Apabila kita selesai, baru munculkanlah don't egg ready to eat. Nah, makanya inilah alasan kenapa please wait enjoy your table ini dijalankan terlebih dahulu. Nah, ketimbang dari don't egg, karena pada dasarnya pada saat dua-duanya jalan berbarengan, yang ini sudah selesai prosesnya, sedangkan yang di sini masih berlanjut. Nah, begitu sampai target dan selesai,
barulah dia berhenti, kembali ke thread utama dan selesai. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, dari sini juga kalian perlu diingat kalau bermain thread itu berarti bermain waktu juga. Nah, di sini akan ada kondisi apabila semisal kita tidak menggunakan thread sleep, ya, dia akan terdapat kondisi suatu kasus di mana yang ini dan yang ini ya akan terlebih dahulu ditampilkan yang ini. Nah, walaupun dia independen itu tadi ya, tapi kecepatan dari masing-masing thread itu berbeda biasanya. Dan ini kalau sampai saat ini sih saya belum menemukan bagaimana cara mendeteksinya ya. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui mana yang kira-kiranya akan dulu diselesaikan, itu tidak ada. Kecuali kita menggunakan thread. Misalnya nanti pada saat saya thread ini dijalankan, nah sebelum for in ini looping ini dijalankan, di atasnya terdapat thread sleep terlebih dahulu. Dengan itu kita bisa memastikan bahwasannya thread yang utama akan jalan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke ya, ini kita coba manipulasi ya. Ini kita menggunakan thread sleep. Tadi hasilnya the restoran. Oke, kita tidak ada CSC out the restoran. Oke, ini saya copy. Apa nih? File is empty, contains invalid character, has a drive specification with absolute path. Ini sorry. Nah, di sini dia menggunakan ini ya, ada sleep, makanya dia berhenti satu-satu. Nah, sebenarnya ada kasus, tapi dia kalau pakai seperti ini jarang terjadi ya. Ada teman saya yang menggunakan ini dan menemukan kasus ya seperti ini. Saya buka saja lah. Atau kita coba bermain-main aja ya, bermain-main di sini. Kita coba tidak pakai looping ya, loopingnya kita matikan. Kita langsung saja ke bagian ini, don't act ready to eat. Nah, di sini bisa kita coba lakukan program. Di sini kita lakukan looping for integer i 0, i kurang dari 10 misalkan, i plus. Nah, ini bisa kalian lihat ya, tanpa menggunakan thread sleep. Sini kalian bisa lihat bahwasanya ada proses-proses yang tiba-tiba dijalankan terlebih dahulu ya, seperti ini. Please enjoy. Kita tidak melihat don't act-nya. Don't act-nya malahan ada di sini dia semuanya threading. Nah, ini tergantung seberapa cepat suatu thread memproses sebuah sistem ya, sebuah kode proses seperti ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada yang kebalik nih, yang tadinya please wait di atas ya, sekarang malah don't act ready-nya di bawah. Nah, kalau kita ingin mencapai target, kita harus menggunakan sleep biasanya. Misalnya di start cooking kita lakukan sleep di sini. Sleep 1 detik misalkan.
Nah, dengan begini nantinya please wait, enjoy your tabber semuanya akan dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian don't nya di akhir. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini kalian bisa bermain-main dengan thread. Ini kita kembalikan lagi. Seperti itu. Karena dia berdiri independen. Oh ya, karena dia berdiri independen nih, berdiri sendiri, kita tidak bisa mengakses data yang saat ini ada di thread pada saat berjalan ya. Pada saat data chat ini lagi diproses, kita nggak bisa ngambil data di thread pertama ya. Itu juga perlu diingat. Kemudian udah sih, mungkin itu saja yang akan saya bahas ya, karena kalau pembahasan thread ini akan bisa panjang ya, tapi nampaknya cukup sampai dari ini saja, dari bab 6 saja ya, pemrograman bab 6 ini saja kita ikutin dan kita coba baca bagaimana dia bekerja. Mungkin cukup sampai situ saja ya. Ini juga bermain dengan interface ya, interface. Kalau misalkan masih ada yang belum paham nih, bisa ditanyakan. Di video sebelumnya juga sudah saya bikinkan tentang interface ya. Interface referensi sudah dibikinkan. Ya, ini sudah terjawab, cuman ini apa adalah contoh dari penerapan interface pada sebuah program. Oh, ini kalian cari sendiri saja lah ya. Dari interface bisa seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan interface thread kali ini. Apabila mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.